Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu dan teteh-teteh yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur di sore hari ini, ya. Allah mengizinkan kita semua untuk sama-sama berkumpul dalam suasana majelis atau jalsah ruhiyah, ya, yang insya Allah tanpa mengurangi kemuliaan, tanpa mengurangi kekhusyuan kita, ya, meskipun dengan online, ya, insya Allah kita berharap ini menjadi salah satu majelis-majelis yang membuat keimanan kita ini meningkat, juga kita mempertemukan ruh-ruh kita semua sebagaimana eh, sunatullah, ya, bahwa burung-burung itu akan berkumpul dengan sesamanya. Ya, al-arwah junudul mujannadah, ya. Istilah bahasa Arabnya begitu, bahwa ruh-ruh itu akan berkumpul dengan yang banyak kesamaannya, yang senang dakwah, yang senang masjid, senang dengan Quran, senang dengan ilmu, maka mereka akan dikumpulkan. Nah, eh, ibu-ibu, teteh-teteh yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang saya yakin kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita meyakini semua, sebagaimana yang sering kita dengar, juga sering kita sampaikan, ad-du'a silatul mukmin, ya. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman, juga dengan berbagai macam keterangan dari hadis, ya, bagaimana keutamaan berdoa itu, kemudian juga waktu yang mustajab, ya, untuk berdoa itu insya Allah kita eh, sudah sering atau juga pernah, ya, kita membahasnya. Namun kita perlu menyadari bahwa apapun, ya, apa yang dikerjakan, ya, eh, maka tidak akan pernah kehilangan bahan, ya, tidak akan pernah kehilangan daya tarik ketika semua dikembalikan kepada Quran, ya. Dakwah itu tidak akan kehilangan daya tarik ketika basisnya adalah Al-Quran, ya. Meskipun nanti yang dibawakan tema dakwahnya itu ya macam-macam, ya. Ada tema ekonomi, ada tema siasah, macam-macam, ya. Maka ketika semua berbasis kepada Quran, ya, maka akan mendapatkan apa yang disebutkan sebagai sebuah sifat dari Quran itu, ya. Al-Quran adalah kitabun khalid, ya, wa ataun mutajaddid. Ini adalah kitab yang abadi, tidak ada perubahan dalam teksnya, sampai huruf dan harokatnya tidak ada perubahan, tetapi ataun, pemberiannya, inspirasinya, ya, mutajaddid, ya, selalu akan ada pembaharuan-pembaharuan. Kita akan kesulitan, ya, membicarakan tema kisah misalnya atau siroh, ya, ketika melihat konsumennya siapa, audiennya siapa. Tapi ketika kembali kepada Quran, bagaimana gaya bahasa Quran menyampaikan kisah itu, maka dia akan fit dan kompatibel kepada siapapun. Nah, termasuk tema kita hari ini, ya, tentang doa, ya, maka kita akan melakukan sebuah pendekatan secara Qurani, ya, supaya kita mendapatkan hal-hal yang baru, ya, yang bisa jadi kita sudah sering melewatinya, sering membacanya, tapi ketika belum ada eh, refleksi, ya, belum memberikan waktu yang lebih banyak, ya, untuk memikirkannya, untuk mentadaburinya, maka hal itu lewat, ya, begitu saja. Nah, ini yang semoga bisa menjadi kesamaan dalam majelis kita hari ini, ya, bagaimana kita bisa melakukan Quranic approach, ya, pendekatan secara Qurani dalam tema kita hari ini. Sehingga nanti kita akan langsung membahas, ya, bagaimana
doa ini dalam Al-Quran, ya, apakah penggunaan istilahnya, ya, penggunaan istilahnya, kemudian juga nanti langsung ya, langsung kepada eh, contoh contoh dalam sejarah, ya, ini kan bukti aksiomatik ya, bukti yang nggak bisa dibantah ketika bicara tentang sejarah. Bagaimana kekuatan doa ya saat terjadi pada manusia-manusia yang mendapatkan ujian yang paling besar dalam kehidupan ini, yaitu para nabi ya. Nanti bagaimana ya doa ini bekerja untuk mereka. Kemudian juga kita akan akhiri dengan benang merah yang kita baca dalam Sirah Nabawiyah. Ya. Bagaimana kekuatan doa ya yang dialami dalam kehidupan baginda Rasulullah SAW. Ya, yang ini juga eh, sebagai sebuah apa ya rangkuman dan juga penguatan ya terhadap tema-tema doa dalam kisah para nabi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mulai dari penggunaan ya kosakata yang sangat unik ya dalam Al-Qur'an. Kita sudah menjadi keseharian kita ya istilah doa ini. Jadi doa ini suatu permintaan ya permohonan yang kita ajukan kepada Allah. Ya kita berdoa, kita meminta kepada Allah. Jadi menyempit ya pemahamannya, pengertiannya menjadi suatu request atau permintaan. Padahal di dalam bahasa Arab ya untuk menjelaskan tentang permintaan ya itu ada saya ambil kosakata satu saja ya yaitu tolaba yatlubu ya tolaban tolaba yatlubu artinya meminta ya tolaban permintaan. Nah ini yang spesifik tentang request atau permintaan sebetulnya ada tolaba yatlubu ya tolaban ya permintaan jadi meminta ya. Nah sedangkan duaan ya ini asal katanya dari da'a yad'u ya, duaan atau dakwatan. Ya, da'a yad'u. Nah, apa arti aslinya da'a yad'u duaan ini? Da'a yad'u artinya memanggil, mengundang gitu ya. Ya, da'a yad'u ini artinya bisa memanggil, mengundang, termasuk meminta dan memohon. Ya, da'a yad'u. Ya. Jadi duaan ini bisa panggilan, bisa undangan. Ya. Dakwah itu adalah panggilan atau juga undangan. Nah, kalau kita ilustrasikan ya dalam kehidupan kita ya tentang makna dari duaan ya atau doa ini ya berarti kan kalau kita punya hajat ya seseorang punya suatu hajat gitu kemudian menyebar undangan. Ah, itu namanya dakwatan atau doaan, undangan itu. Ya, jadi kita sangat mengharapkan kehadiran dari mereka yang kita undang, ya kita panggil. Nah, inilah hebatnya ya istilah Quran ini. Ya, ketika bicara tentang eh, doa yang ya kita maknai hari ini sebagai sebuah permintaan, ternyata bukan sekedar meminta, tapi juga kita mengundang kehadiran Allah untuk hadir mendampingi kita, membersamai kita dalam momentum, dalam episode yang kita punya hajat, ya, kita punya kebutuhan di situ. Alangkah bahagianya ya ketika eh, orang tokoh ya yang kita hormati ya kita muliakan kemudian menghadiri undangan kita. Wah, itu akan kita kenang sepanjang hidup kita. Sebaliknya juga kalau kita mengundang ya tokoh yang kita muliakan ya kita hormati kemudian ya nggak sempat hadir itu juga akan membekas itu. Nah, artinya saat kita berdoa kepada Allah bukan sekedar kita meminta ya, tapi kita mengundang Allah, memanggil Allah untuk hadir dalam kehidupan kita. Subhanallah ya. Nah, inilah yang eh, harus kita reset ya, kita set kembali tentang pemahaman tentang doa ini. Sehingga nanti ketika
Allah kita undang, ya, kemudian Allah hadir mendampingi kita, maka eh, cara Allah merespon, ya, menjawab permintaan kita itu terserah Allah gitu. Ya, bisa jadi ya sebagaimana yang kita tahu ya, bisa jadi dikabul di dunia atau nanti ditunda sebagai simpanan akhirat, atau juga tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tapi Allah hindarkan kita dari musibah yang lebih besar gitu ya. Nah, ini konsep duaan ya dalam Al-Qur'an seperti itu ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dari sinilah nanti kita akan langsung lihat ya bagaimana urgensi doa ini, kemudian juga contoh-contoh dalam ayat Quran. Ya. Taib. Kita ke surat Ghafir, ya, ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata, ya, siapa yang berkata? Rabbukum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita harus sangat sensitif ya dengan penggunaan nama Allah, ya, apa yang dipilihkan. Jadi nama Allah itu sangat banyak, ya. Ya, ketika Rob yang disebutkan, maka ini identik dengan eh, Robba ya Rubu ya tarbiyatan, bagaimana Allah sebagai zat yang maha memelihara. Allah itu peduli, perhatian, kemudian juga Allah memenuhi semua kebutuhan kita dan mengupgrade ya diri kita sampai pada tingkat kematangannya, sampai pada semua potensi yang baik itu bisa dikeluarkan. Ya, tarbiyah itu asal katanya dari robba yarubu. Jadi artinya di sini yang disebutkan rob berarti kita harus ya memahami, oh ini adalah salah satu cara Allah untuk memelihara diri kita. Salah satu cara Allah untuk mengupgrade ya kapasitas kita gitu. Dengan apa? Perintah untuk ud'uni. Ud'uni. Ya, berdoalah. Nah, ini sudah spesifik ya maknanya ini ya berdoa. Berdoalah kepadaku ya astajib lakum. Astajib lakum. Maka akan aku eh, ijabah. Akan aku jawab, aku perkenankan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini ada kalau memakai bahasa algoritma ya, ini ada if then gitu ya, jika maka. Meskipun dengan fi'il amr ya, ada fi'il amr, ada jawabul amr ya. Tapi di sini konsepnya if then ya, jika maka. Ya, artinya mana bagian dari jikanya, if-nya itu adalah ud'uni ya. Jika kalian berdoa kepadaku, ya, maka nah, then-nya makanya astajib laku. Pasti ya, pasti akan aku perkenankan, aku ijabah, aku jawab. Astajib laku. If then ya. Jadi ini eh, suatu cara Allah untuk memelihara dan sekaligus mengupgrade ya kapasitas diri kita melalui doa. Subhanallah, ya, melalui doa. Kenapa? Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi ternyata eh, orang-orang yang yastakbiruna ya, menyombongkan diri an ibadati dari ibadah kepadaku. Nah, ini apa korelasinya, apa hubungannya ya antara doa dengan eh, menyombongkan diri ya? Ya jelas ya di situ bahwa esensi dari doa itu adalah bagaimana kita merasakan kelemahan diri kita, ya, kita membutuhkan Allah yang maha segalanya. Kita memang diwajibkan ikhtiar, ya, ya, tapi di balik itu, ya, bahwa kita nggak boleh menyandarkan hasil itu kepada ikhtiar yang kita lakukan. Ya, harus ya tetap ya, doa itu before and after gitu ya. Bahkan juga asna al amal, qabla al amal, asna al amal, ya, ba'dal amal itu tetap harus doa 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 gitu. Ya, ya, karena disitulah menunjukkan kita sebagai hamba Allah yang butuh ya kepada Allah yang maha segalanya. Ya, sehingga eh,
indikator atau ciri orang itu yang tidak takabur, yang tidak sombong itu kelihatan dalam doa-doanya. Artinya dia butuh kepada zat yang lebih daripada dirinya. Kemudian juga ada penggunaan ajaba ini apa istajaba ini ya. Nah, istajaba ini memang menarik kalau kita sedikit dengan bahasa Arabnya gitu ya. Eh, ajaba itu artinya menjawab ya, ajaba. Jadi kalau dipanggil ya, dipanggil kemudian menjawab itu ajaba yujibu ya, ujibu ya. Sedangkan di sini menggunakan istajaba yastajibu. Nah, menggunakan istajaba yang ini ada tambahan huruf ya. Ya, ada tambahan huruf sin dan ta di situ ya. Ada tambahan dua huruf. Maka dalam kaidah bahasa Arab ya, ketika ada ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Ketika ada tambahan huruf ya, pada kata dasar, maka itu juga menambahkan makna. Ya. Jadi kalau ajaba itu menjawab, sedangkan istajaba itu lebih dari menjawab. Ya. Bisa jadi mendatangi, bisa jadi mengabulkan gitu ya. Itu istajaba. Subhanallah ya. Jadi ini perintah doa ya yang merupakan ya ini masuk dalam bab akidah juga gitu ya. Ya menunjukkan bagaimana akhlak kita sebagai hamba Allah, mengakui kelemahan kita ya dan kemudian Allah yang akan istajaba ya. Ya tidak hanya menjawab gitu ya. Jadi kalau dipanggil gitu ya. eh, abi 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 ya. Apa neng gitu ya. Itu kan ajaba. Tapi saya nggak bergerak dari tempat semula gitu ya. Tapi kalau istajaba itu menjawab panggilan dan juga mendekat, mendatangi. Mungkin begitu ya ilustrasinya. Ini luar biasa ya. Nah, kemudian berikutnya juga pada surat Al-Baqarah ya, ayat 186 ini ayat yang kita baca dalam rangkaian ayat-ayat puasa ya tentang saum yang menunjukkan juga banyak hal di sini ya. Tiba-tiba ada ayat tentang informasi Allah dekat, kemudian kita diajak untuk berdoa ya, meminta kepada Allah. Kemudian nanti 187-nya wahillalakum lailatas syiyam, kembali kepada pembahasan tentang puasa. Ini secara implisit bahwa berdoa itu membutuhkan kedekatan. Jadi sebelum meminta itu memang harus membangun kedekatan dulu dengan eh, yang akan memberi, ya, yang akan kita mintakan. Ya. Jadi harus membangun kedekatan dulu. Maka tepat ketika undangannya ya diajak untuk apa namanya Ayamul Bid ya, saum di tengah bulan Sya'ban ini itu sudah momen-momen yang atau aktivitas yang mendekat ya, taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Sebagaimana puasa tadi. Kemudian di 18 ini wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad ini ya tentang aku sampai di sini ya tentang aku fa inni qarib. Nah, sesungguhnya aku dekat ya sesungguhnya aku dekat ya. Nah, ini juga tidak ada perintah untuk jawablah ya maka fakul. Tidak begitu. Ini kan eh, ada orang-orang yang bertanya ya tentang Allah tapi melalui Rasulullah SAW ya. Kemudian Allah memberikan jawaban langsung gitu ya. Tidak melalui lisan Rasulullah ya. Kalau melalui lisan Rasulullah kan fakul. Katakanlah ini korib. Nah, tapi di sini nggak ada. Ini menunjukkan bagaimana Allah sangat dekat saat momen orang itu sudah melakukan berbagai macam amal soleh ya, berbagai macam ibadah. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Nah, ini yang akan kita garis bawahi di sini ya. Ujibu, nah, ini ya menggunakan fiil mudhari ya istilah bahasa Arabnya. Fiil mudhari ya. Aku ya, aja bayujibu ya. Aku mengabulkan, memperkenankan dakwata ya, da'i. Dakwata ini sama dengan doa tadi, permohonan ya. Ad-da'i orang yang berdoa.
orang yang berdoa. Da'watad da'i, ya, permohonan orang yang berdoa. Ida, ya, apabila da'ani, ya, aslinya begini ya, da'ani. Nah, begini. Da'ani. Ada tambahan ya sebetulnya. Ida da'ani, ya. Nah, di sini ada dua kata ya. Da'a, ya, dia berdoa, kemudian ni-nya aku. Di sini Allah ya, aku. Nah, nah, da'a ini menggunakan fiil madi, ya, fiil madi, ya, fiil madi. Nah, ini menarik ya kalau dengan bahasa Arab ya. Ujibu dengan fiil mudhari, artinya Allah di sini eh, berfirman, aku, ya, memperkenankan, aku mengabulkan. Fiil mudhari adalah bermakna present dan continuous, ya, termasuk juga future tense gitu ya. Itu dengan fiil mudhari, artinya istimror, berkelanjutan gitu. Tidak hanya sekali, Allah akan dalam posisi selalu begitu. Ketika ada, ya, hambanya yang memohon, ya, dengan satu permohonan, ya, ida da'a, da'a dengan fi'il mudhari, ini maknanya sekali aja, ya. Jadi kalau ada orang, kan biasanya ada kesungkanan gitu ya, udah banyak berbuat pelanggaran gitu ya, jarang ibadah kepada Allah, malu gitu untuk meminta gitu ya. Udah lama nih nggak berhubungan, tapi pas saat membutuhkan bantuan, kita calling-calling gitu ya. Kita say hello. Nah, itu kan kayaknya ada kesungkanan itu. Nah, Allah menangkap bagaimana suasana psikologis di sini gitu. Meskipun sekali aja, ya, si orang peminta ini, ya, meminta da'ani, ya, maka Allah akan mengabulkan dengan fi'il mudhari, ya, ujibu. Subhanallah ya, betapa baiknya Allah dalam hal ini. Ya. Kemudian juga ada i yang dibuang di sini ya. Aslinya da'ani gitu, begitu ya, tapi dibuang, ya, huruf ya-nya. Itu menunjukkan Allah begitu dekat. Lagi-lagi Allah sangat dekat. Ya subhanallah. Ini pentingnya kita memaknai ya bahwa doa itu adalah memang untuk menjalin hubungan kembali dengan Allah. Merasakan Allah itu dekat. Ya, kalau sudah Allah dekat, maka insya Allah, ya, semuanya itu akan kita hadapi dengan penuh ketenangan, ya, kedamaian, kejernihan, keyakinan, optimisme gitu dan sebagainya. Tidak ada putus asa. Taib ya. Kemudian juga bagaimana saat perang Badar, ketika suasananya sangat genting ya ini ya. Kita tahu semua ya bagaimana ceritanya, sejumlah pasukan yang berniat untuk mencegat apa namanya, rombongan atau kafilah dagang Abu Sofyan gitu, yang hanya dijaga oleh security ya beberapa orang saja. Ternyata Allah ganti dengan pasukan perang militer lengkap ya sebanyak 1.000 orang, sedangkan kaum muslimin ya hanya 300 sekian orang. Ya. Dan dalam sejarahnya juga kita baca bagaimana Rasulullah SAW di malam harinya itu berdoa ya dengan sangat serius gitu ya, mengangkat kedua tangannya ya sampai ya sorbannya terjatuh, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian mengambil eh, sorbannya dan apa namanya memberikan apa ketenangan lah gitu ya, ya cukup ya Rasulullah pasti mendengar gitu ya. Nah, ini doa yang dalam kondisi begitu genting ya, itu bukan lagi doa istilahnya tapi istighosah ya. Ittastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ketika kamu atau kalian ya tastaghitsuna, istighosah. Ya, istighosah ini biasanya doa meminta hujan saat kemarau panjang, ada pacekliknya, istighosah ya begitu. Nah, ini membutuhkan kesegeraan gitu ya. Butuh segera karena kondisi yang begitu berat gitu ya yang dihadapi, maka istilahnya istighosah ya. Nah, jadi ketika malam hari ya Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu istighosah ya, maka di situ Allah fastajaba lakum. Nah, ini ada ungkapan istajaba. Nah, di sini.
Jadi kemenangan perang Badar itu sudah Allah tetapkan saat Rasulullah SAW dan para sahabat berdoa di malam harinya itu. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ya, sesungguhnya aku kata Allah ya, itu akan madda yumiddu ya, mumiddu ini dengan isim ya. Aku akan mendatangkan ya, apa ya, madda yamud itu memanjangkan jadi banyak gitu ya. Sejumlah apa? 1.000 ya malaikat. Bi alfin minal malaikat, 1.000 malaikat. Subhanallah ya. Ini sudah berita kemenangan, bukan quick count yang disetting ya dari awal sebelum ya pencoblosan. Tapi ini ayat Quran yang menunjukkan kepastian ketika Allah yang menetapkan kemenangan perang Badar itu ya sebelum terjadinya peperangan. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Jadi betapa powerfulnya ya suatu doa ya apalagi doa yang dengan penuh apa ya kekeh gitu ya dengan serius, dengan meminta sungguh-sungguh ya di malam hari. Ini doa yang sifatnya istighosah gitu ya. Kemudian Allah mengabulkan di sini. Ya, sodaqallah ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini sebagian bagaimana pendekatan Quran ya tentang kekuatan doa ya, the power of doa ya, yang sampai kepada kisah perang Badar ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah para nabi yang ini adalah manusia yang paling berat ya ujian dalam kehidupannya sehingga dalam Al-Qur'an Allah memberikan kisah para nabi ini sebagai sebuah terapi, sebagai sebuah ilaj gitu ya. Ketika ada kondisi-kondisi perjalanan kehidupan Rasulullah SAW yang juga sangat berat, ya termasuk nanti umatnya sampai nanti akhir zaman. Ya. Nah, kita dengan keterbatasan waktu akan ambil beberapa contoh doa para nabi ya dan bagaimana Allah kemudian merespon ya doa dari para nabi tersebut. Nah, termasuk juga apa sih kunci ya kunci diijabahnya doa mereka ya, bagaimana sikap mereka saat menghadapi ujian, kemudian ibrohnya buat kita semua apa gitu ya. Nah, silakan dibuka ini di surat Al-Anbiya ya, surat Al-Anbiya mulai dari ayat 83 ya sampai 90. Sebetulnya sih ada sebelumnya ya kisah Nabi Nuh tapi kita skip ya. Ya, bisa terwakili dengan ayat 83 sampai 90 ya sini. Baik. Nah, yang pertama, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah ya, ini dalam Al-Qur'an ya eh, disebutkan Nabi Ayub alaihissalam tidak banyak gitu, hanya di 4 tempat gitu ya. Dan kisahnya nggak ada yang lain. Kecuali kisahnya itu adalah kisah tentang ujian yang dialami oleh Nabi Ayub dalam bentuk kesehatan. Ya. Jadi ini tidak ada kisah tentang dakwahnya, tentang kaumnya gitu ya nggak ada. Tapi kisah Nabi Ayub itu kisah tentang ujian ya kesehatan yang luar biasa ya. Ya silahkan diulang lagi kisah Nabi Ayub ini. Dan menariknya lagi ya sebelum kisah Nabi Ayub ini sebelumnya ada masih di surat yang sama itu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, jadi Nabi Sulaiman dulu kisahnya, kemudian baru kisah Nabi Ayub. Ini kan sangat kontras gitu ya, bahwa Nabi Sulaiman ini seorang nabi yang punya banyak kontribusi, punya banyak amal, punya banyak kebijakan. Ya, kerajaannya begitu luas, kemampuan mengatur tidak hanya alam manusia, tapi juga alam binatang dan juga jin. Sampai juga punya kendaraannya adalah rih, ya, angin gitu. Ya, kemarin kita di Bandung di Ranca Ekek itu ada angin apa puting beliung ya sampai jadi tornado. Jadi sebesar apapun kekuatan orang gitu,
Kalau sudah ada angin tornado, ya terhantam juga kalah. Nabi Sulaiman itu Allah karuniai kemampuan untuk menaiki arih gitu ya. Nah ini kan luar biasa ya, bagaimana peranan, kontribusi, amal, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tiba-tiba kisahnya pindah kepada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, seorang nabi yang kita nggak tahu peranannya, kisahnya seperti apa, kecuali tentang kondisi sakitnya. Ya, orang yang sakit itu kan orang yang eh, kehilangan kemampuan untuk beraktivitas normal, ya, yang tadinya bisa eh, sholat dengan kondisi berdiri sempurna gitu, semua gerakannya jadi nggak bisa karena sakit. Ya. Yang tadinya bisa kuliah, bisa ngampus gitu ya, ya karena sakit jadi nggak bisa. Jadi semua ya, ini terwakili dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam. Dan yang menariknya adalah bagaimana doa, ya, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ketika beliau mengalami kondisi sakit yang sangat parah, Al-Quran tidak menyebutkan jenis sakitnya apa, tapi dalam sirah kita ya membaca dalam keterangannya sampai harus dikarantina, dijauhkan dari yang lain gitu ya, manusia yang lain. Ya, kita mengalami ya dalam pandemi COVID ya. Itu bagaimana tuh di karantina seperti itu kan nggak enak. Ya, situasi psikologis ya. Ketika orang itu eh, nggak bisa melakukan apa-apa, ya, itu kan sesuatu yang sangat menghantam jiwanya gitu ya. Ya, itu perasaan negatif yang akan berkembang gitu. Nah, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ayub alaihissalam, ya, Ani masani adur. Ini satu di sini. Ya. Sesungguhnya aku masani. Masa, ini masa ini eh, terjemahannya adalah sentuhan ya sebetulnya ya. Masa ini menyentuh ya. Telah menyentuh aku apa adurru. Adurru ini telah menyentuh aku. Jadi dalam istilah bahasa Arab ya, ada dua hal yang bertemu itu banyak pilihan katanya. Ya, dua hal yang bertemu itu banyak pilihan katanya. Bisa liko, nah itu kan bertemu. Ya, iltako itu juga bertemu. Ya, misalnya ada dua dua lautan. Ya, Bahraini yaltaqiyan, ada dua lautan yang berbeda karakteristiknya gitu ya. Kemudian bertemu itu ya, der gitu. Ya, yaltaqiyan. Nah, itu pertemuan yang ada hantaman di situ ya. Doroba juga itu ya, bertemunya dua hal yang kemudian ada dentuman gitu ya. Ini bayangkan ya, massa ini adalah istilah untuk aqallu darajah ya, eh, sentuhan yang derajatnya paling rendah ya. Bertemunya dua hal yang derajatnya paling rendah itu adalah massa ya. Betapa hebatnya Nabi Ayub ya ketika mengistilahkan semua kondisi yang dialami ya sakit fisiknya itu dengan istilah masani ya, ya telah menyentuh ya dengan sentuhan yang sangat-sangat minimal gitu ya. Ad-durru ya. Ad-durru ini juga bukan marod ya. Kalau penyakit itu marod ini sebetulnya ya penyakit. Ya. Ad-durru ini istilah untuk melemahnya sesuatu kemampuan. Ya. Jadi kalau ada otot yang biasanya nih ya ibu-ibu, ini saya punya ibu dan juga mertua yang sedang diuji kondisi lututnya gitu ya, yang sudah kehabisan olinya di situ, ya itu eh, sudah sakit ya dalam bergerak gitu, berdiri sakit, kemudian ditekuk sakit gitu ya. Nah jadi melemahnya suatu otot itu namanya ad-durru, jadi kehilangan kemampuan gitu. Ya, itu ungkapan dari Nabi Ayub ya. Jadi bukan al-marodnya gitu. Kemampuan untuk beramal solehnya jadi hilang.
gara-gara ditimpa oleh penyakit itu gitu. Itu ad-durrnya. Luar biasa ya. Kemudian ya ketika sudah ngadu seperti itu ya wa anta arhamur rahimin dan engkau adalah arhamur rahimin ya. Ungkapannya dengan anta ini menunjukkan kedekatan ya. Berarti ini jadi bicara langsung dengan orang yang ada di hadapannya anta. Ya, dan engkau adalah arhamur rahimin ya. Ini ada superlatif ya. Superlatif itu paling, yang ter gitu ya, paling arhamur rahimin. Yang paling penyayang dari yang penyayang itu, semua yang penyayang, arhamur rahimin. Ini juga unik gitu. Doanya tentang mengadukan ya adanya ad-dur ya, ya. Tapi kenapa tidak memanggil bahwa Allah itu kasifud dur, Allah yang menghilangkan ya kesulitan, penyakit gitu ya. Kenapa bukan itu gitu? Allah Maha Penyembuh gitu ya, Anta Syafi gitu ya. Bagaimana doa, doa dalam kondisi sakit gitu ya. La syifaan illa syifauk ya. Ya, kenapa bukan apa Syafi gitu yang dipanggil, tapi Arhamur Rahimin. Ya, ini ibu-ibu yang hanya memiliki rahim, ya, laki-laki nggak punya. Ya. Jadi rahim ini kan tempat ketika ada janin di situ dititipkan oleh Allah. Ya, semua kebutuhan si janin ini, si bayi ini kan dipenuhi oleh rahim ibunya itu. Semuanya dipenuhi. Ya, meskipun sang ibu itu harus mengalami kondisi-kondisi yang semakin berat ya dengan adanya janin dalam rahimnya itu, tapi dia tetap mencintainya. Ini arhamur rahimin. Jadi Nabi Ayub mengajarkan kepada kita bahwa seberat apapun ya ujian ya fisik yang dialaminya itu tetap ya Nabi Ayub ya menunjukkan bahwa Allah itu tetap ya maha perhatian ya sangat penyayang kepada dirinya gitu. Tidak ada suuzon sedikit pun ya itu intinya ya seperti itu. Ini kan luar biasa ya berat ya kalau orang tuh diuji dengan kondisi sakit ya sakitnya itu ya setelah berobat kemana-mana belum juga dikaruniai kesembuhan itu mungkin mulai itu melemah keyakinan juga mungkin ya muncul ada aral ya istilah dalam ya, orang Sundanya itu gitu ya. Ya jadi putus asa gitu ya ya sampai nanti ya hopeless gitu putus harapan. Nah ini bahkan Nabi Ayub itu tidak mengungkapkan permintaan untuk kesembuhannya gitu ya. Wa anta arhamur rahimin. Ini unik memang doanya gitu ya. Ya, misalnya gini kalau saya analogikan ya. Hmm, anak ya, kita punya anak lah. Ini ibu-ibu yang punya anak. Saya punya anak gitu ya. Eh, dia tiba-tiba mendekat gitu ya. Mendekat dan memuji gitu. Ya, Abi baik deh gitu. Memuji gitu ya. Abi baik banget gitu. Nah, itu kita langsung teng aja gitu. Ah, ada keinginan apa nih gini. Dan membaca mukanya gitu. Oh iya, yang belum ngasih uang jajan misalnya gitu ya. Ya, nah, itu cukup dengan ungkapan begitu. Ya. Yang punya bonding ya, punya ikatan cinta itu biasanya nyambung. Ya, nggak usah secara eksplisit gitu ya. Ini subhanallah ya. Nah, ini jadi bagaimana Nabi Ayub tetap menjaga ya husnuzonnya kepada Allah dan juga menunjukkan cintanya kepada Allah sehingga tidak mengadukan secara eksplisit permintaannya itu untuk disembuhkan karena Allah Maha tahu itu ya. Meskipun boleh-boleh saja ya kita merinci apa namanya permintaan kita kepada Allah itu boleh. Gitu ya. Nah kemudian ayat berikutnya ini fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Fastajabna. Ah ini subhanallah. Ya, ungkapan ya dengan menggunakan fa di sini ya dalam bahasa Arab artinya kemudian ya itu bisa fa bisa summa ya. Kalau summa itu kemudian yang butuh waktu butuh proses lama sedangkan fa itu singkat gitu segera gitu. Ini memang luar biasa Nabi Ayub ya meskipun bertahun-tahun dia tetap aja gitu tidak putus asa dan kemudian Allah menjawabnya dengan fastajabna lahu ya kami ijabah ya kami perkenankan ya jadi
Apa permintaannya sehingga Allah kemudian menjawab, memperkenankan. Nggak ada permintaannya gitu. Karena Allah Maha tahu di sini. Fastajabna lahu. Kemudian Allah menghilangkan fakasabna ma bihi min dur, semua durnya itu, kemudian mengembalikan keluarganya dan bahkan melipat gandakan keluarganya itu dengan jumlah yang lebih banyak. Rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Nah, ini dia. Wa dzikra lil abidin. Ya. Dzikra ini adalah peringatan, ini hiperbolik ya. Tadzkirah yang bersifat hiperbolik gitu ya. Peringatan yang luar biasa penting gitu ya. Itu dzikra ya. Bagi siapa? Lil abidin. Bagi semua hamba-hamba. Lil abidin. Ya, bagi kita semua. Ya. Jadi ini eh, sebuah tadkirah ya. Sehingga ad-dur ini yaitu kan bukan sekedar sakit, tapi hilangnya kemampuan. Ya. Itu kan kita alami ya, kesulitan-kesulitan dalam kondisi kita dicabutnya kemampuan kita gitu ya. Ya, itu silahkan ya kita mengambil bagaimana esensi dari doa ini ya tidak hanya apa namanya penyakit gitu ya. Semua hal itu bisa termasuk dalam ad-durru ya. Ini luar biasa ya ungkapannya. Ya, semoga apa namanya doa yang sangat pendek ini kan gampang kita hafal ya. Tapi bagaimana meresapi ya, meresapi isi doa ini yang kemudian menghasilkan istijabah ya, jawaban kehadiran Allah, perkenan dari Allah ya. Istajabna lahu ya. Nah, berikutnya ini Nabi Ayub, kemudian yang berikutnya lanjutan ayatnya masih di surat yang sama Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Wa dhannuna idzahaba mughadiban. Zunnun. Nah, ini kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Ya, kenapa Nabi Yunus itu eh, disebut sebagai Dhunnun? Nah, ini juga harus kita pahami. Ya, da ini artinya yang memiliki. Da, An-Nun ini artinya ikan paus atau ikan yang besar gitu ya. Berarti ini kenapa disebut Dhunnun? Ya, ini adalah episode yang sangat penting dalam kisah kehidupan Nabi Yunus alaihissalam. Jadi ketika disebut Dhunnun, nah ini berarti episode yang paling penting yang jangan kita lewatkan. Ya, kisahnya kita tahu bagaimana Dhunnun sebagai seorang dai ya, itu melakukan berbagai macam metode dakwah, ya, mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah menurut analisa SWOT-nya gitu ya. Juga semua ikhtiar yang bisa dilakukan itu sudah dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam dan beliau menyimpulkan oh ini udah selesai, ini udah nggak mau lagi nih umat ini untuk diajak beriman, kemudian meninggalkan umat itu. Ya, ini nggak boleh. Ini memang Nabi itu punya standar yang lebih tinggi ya dalam sikap dan akhlak dan perilakunya gitu ya. Sehingga dalam kondisi begitu aja nggak boleh berhenti gitu, nggak boleh berhenti. Wah ini daerah ini, ya, kelurahan ini sudah kita dakwahi gitu ya. Ternyata ketika diajak memilih pemimpin yang soleh, kok ternyata habis juga dengan ya serangan-serangan fajar gitu ya. Nah itu nggak boleh ya. Kemudian ya udahlah kita tinggalkan aja gitu ya. Ya ini jangan kita riayah gitu. Nah, itu juga kita bisa ambil dari pelajaran ini. Ya, seorang dai tetap lakukan terus itu sampai nanti Allah yang menentukan gitu. Ya, sudah selesai atau belum gitu. Nah, jadi kesalahan dalam tanda petik ya Nabi Yunus ini menyimpulkan sebelum datang perintah Allah untuk meninggalkan kaumnya itu. Karena dalam sunatullahnya ya ketika ada nabi yang meninggalkan umatnya itu sudah otomatis akan dihancurkan umatnya itu, akan dibinasakan gitu. Ya, itu sunatullahnya ya. Nah, maka di sini kemudian Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Yunus alaihissalam. Fanada fi zulumat. Ya, fanada fi zulumat. Jadi Nabi Yunus alaihissalam ya berdoa kepada Allah fi zulumat dalam kondisi azulumat ini jamak ya kegelapan yang banyak. Ya, gelap karena berada di dalam perut ikan besar itu gelap. Konon kabarnya juga eh,
dimakan ikan yang lebih besar lagi gitu ya, dia dalam lebih dari satu perut ikan gitu ya. Berarti ini gelap, kemudian berada di dasar lautan gelap, di atasnya ombak, ya, eh, berbagai macam tingkatan ombak, ya, itu gelap, kemudian berada dalam kondisi malam hari, ya, itu juga gelap. Ya, ini sebuah ilustrasi kondisi kehidupan manusia yang buntu, kemana-mana buntu gitu, fi zulumat. Doanya apa? La ilaha illa anta subhana inni kuntu minaz zalimin. Sebuah deklarasi kembali, ya, la ilaha illa anta. Jadi eh, memuji Allah, ya, kemudian menyempurnakan Allah, ya, subhana, maha sempurna engkau. Ya. Ini di balik kata subhana ini, ya, yang pernah kita bahas ya. Ya nanti apa namanya, tasbih ya. Ya ini tasbih ini istilah yang dipakai untuk orang berenang gitu ya. Sabah itu orang berenang. Ya, berenang itu kan harus terapung ya. Ya namanya berenang harus ngapung itu ya, melayang terapung. Dia nggak boleh tenggelam. Ya artinya apa sabaha ini? Ya yang menjadi akar kata subhana. Dalam kondisi apapun, ya, Allah tuh nggak boleh terdowngrade. Nah, khususnya dalam kondisi ujian yang tidak enak dalam kehidupan kita, ya kita harus segera mengucapkan Subhanallah. Nggak mungkin Allah itu jelek, nggak mungkin Allah itu berniat jahat gitu. Di balik semua yang kita hadapi, ya kesulitan yang kita hadapi, itu nggak mungkin Allah itu berbuat jahat, berbuat sesuatu yang nggak baik. Ya, Subhanallah, Maha Suci Allah. Segera kita angkat lagi gitu. Nah itu makna dari ucapan Subhanaka. Ya, ini kuntu minaz zalimin. Kemudian iktiraf ya, pengakuan dirinya yang berbuat zalim. Ini kuntu minaz zalimin. Ini ya, subhanallah ya. Lagi-lagi nggak ada doanya itu supaya ya Allah keluarkan aku dari dalam perut ikan ini gitu. Ya, nggak ada. Pokoknya selalu begitu doanya gitu. Ya la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Terus gitu ya. Sampai akhirnya fastajabna lahu. Istilah yang sama dengan ungkapan fastajabna di sini. Kami ijabah, ya. Kami kabulkan, kami perkenankan doanya itu. Isinya apa? Ya, isinya kan tidak disebutkan ya. Saking begitu dekatnya dan begitu cintanya ya Nabi Yunus kepada Allah dan begitu juga Allah. Ya. Wa najjaynahu minal gham. Ya, jadi kami selamatkan dia dari minal gham, ya, dari kesedihan yang begitu mendalam ya. Ya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, ini subhanallah ya. Jadi proses penyelamatan Nabi Yunus dari fizulumat ya dari berbagai macam kegelapan itu ternyata menjadi sebuah eh, apa namanya sunatullah gitu ya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah ya kami nunji kami selamatkan al mukminin orang-orang yang beriman ya. Ini kalau dulu saya sempat penasaran kenapa sih ada seperti ini ya penulisannya ini. Ya, kenapa nggak normal saja gitu ya nunnya gitu ya nun nun baru jim gitu ya nun 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 gitu ya nunji ya. Kenapa nggak begitu ya? Nggak normal saja. Ya, kenapa ada nunnya itu dituliskan seperti ini? Ternyata ibrohnya adalah betapa segeranya ya pertolongan Allah, penyelamatan Allah sehingga nunnya pun nun yang seperti itu gitu. Cepat ya, sangat cepat pertolongan Allah lil mukminin bagi hamba-hambanya yang keimanannya itu establis, stabil, istiqomah, konsisten keimanannya. Jadi bukan nunjil ladzina amanu, ya, bukan kami menyelamatkan orang-orang yang ya, beriman, tapi nunjil mukminin. Nah, ini dengan isim ya. Ya, jadi keimanan yang stabil, yang konsisten itu mukmin. Kalau amanu itu masih fluktuatif ya. Nah, begitulah konsep Quran ya. Ketika ada eh, ya kesalahan, ya sudah segera ya mohon ampun kepada Allah, kemudian tidak menyalahkan Allah dan
apa namanya, iktiraf ya, mengakui kesalahannya itu. Nah, kemudian terakhir kisahnya Nabi Zakaria alaihissalam. Kita tahu bagaimana ujian Nabi Zakaria ini dibuat tertunda ya, dari mendapatkan keturunan ya, sampai puluhan tahun. Ada yang menyebutkan sampai 100 tahun. Ya. Pokoknya lama banget lah gitu. Ya. Itu kan kalau ada pasangan suami istri yang sudah berikhtiar gitu ya, maksimal berbagai macam upaya medis ya, dan juga secara spiritual dilakukan tapi belum mendapatkan keturunan itu kan ya berbagai macam ya tekanan-tekanan akan dialami ya. Ya. Nah, ini Nabi Zakaria tidak pernah putus asa ya dalam doa-doanya. Nah, Rabbila tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ini juga doa yang diakhiri dengan pujian kepada Allah. Wa anta khairul warisin. Engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Ya, khairul warisin. Fastajabna lahu. Lagi-lagi, ya, fastajabna lahu. Kami ijabah, kami perkenankan doanya itu. Ya. Dan ini unik ya. Ya. Apa setelah fastajabna lahu itu apa berikutnya? Wa wahabna lahu Yahya. Ya. Jadi kami anugerahkan kepadanya Yahya. Jadi diberikan anak bernama Yahya. Wa aslahna lahu zaujahu. Kami perbaiki kondisi istrinya. Jadi kan kalau logika kita kan diperbaiki dulu kondisi istrinya, yang mandul itu, yang sudah tua itu diperbaiki dulu, baru kemudian bisa hamil, baru kemudian mendapatkan keturunan. Tapi konsep dalam Al-Quran ini, cara kerja Allah beda gitu ya. Wa wahabna lahu ya, ya. Sebuah kepastian ya seperti ini. Jadi sudah dikasih dulu hasilnya gitu. Wa wahabna lahu Yahya, wa aslahna lahu zaujah, subhanallah. Ya. Nah, apa amal yang dilakukan oleh Nabi Zakaria alaihissalam ya dengan keluarganya ini? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Ini ternyata kuncinya. Mereka adalah orang-orang yang bersegera yusari'una fil khairat dalam berbagai macam kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana, dan berdoa ya, berdoa kepada kami rogoban wa rohaban. Subhanallah, dengan penuh harap ya, penuh harap dan optimis gitu. Wa kanu lana khashiyin. Mereka orang-orang yang khusyuk. Subhanallah. Nah, ini Nabi Zakaria mengajarkan seperti ini, ya, jadi ujian yang tertunda dari harapan yang begitu lama, ternyata mereka bayar dengan yusari'una fil khairat wa yad'unana rogoban wa rohaban. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, terakhir ini eh, bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupannya ya mencontohkan kepada kita tentang momentum berdoa ya. Jadi doa itu eh, bisa kita baca ya secara mutlak kapan saja ya. Namun juga di situ dijelaskan ada waktu-waktu yang mustajab termasuk dalam sholat. Ini yang juga paling esensial gitu ya. Sholat itu isinya doa. Semuanya doa. Apa yang kita baca dalam doa iftitah, apa yang kita baca dalam surat Al-Fatihah, dalam ruku, kemudian sujud, dan semuanya itu isinya doa gitu. Ya. Nah, ini sholat adalah doa. Kemudian juga eh, kita melihat bagaimana momentum yang terbaik untuk berdoa dalam sholat ini di awal-awal fase Mekah ya. Ternyata Allah mewajibkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin saat itu ya untuk sholat tahajud qiyamul lail selama setahun penuh. Ya ayuhal muzammil kumil laila illa qalila. Setahun penuh diwajibkan untuk sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Ya, ini. Jadi di masa awal-awal ya eh, apa namanya dakwah awal kenabian ya diperintahkan untuk banyak berdoa ya dalam sholat di malam hari. Terkumpul semua itu ya waktu-waktu yang mustajab, kemudian aktivitas taqarrub ilallah yang juga memutus dari hubungan yang lain kecuali dengan Allah ya, ya seperti itu.
Nah, ternyata begitu juga ketika di awal kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, itu Rasulullah sudah ditunggu-tunggu ya kedatangannya. Ya, di situ ada kaum muslimin, juga ada orang-orang Yahudi dan ahlul kitab di situ ya, menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah datang ke Madinah, kemudian Rasulullah melakukan orasi, memberikan pidato di situ ya, orasi. Ya, mungkin pidato politik juga di situ ya. Nah, isinya adalah ini hadis, saya sampaikan langsung saja isinya ya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Ini bisa bahasan tersendiri ya, afsus salam ya. Kemudian juga imut ta'am, berikan makan ya. Di situ bansos ya, tidak hanya bansos ya itu ya. Memang harus membuat itu ya, imut ta'am karena ini kebutuhan primer ya. Wajar kalau ya pemilu itu gampang sekali ya dirubah karena urusan ini ya. Wasilul arham, sambungkanlah silaturahim. Wasallu bil laili wan nasun niyamun, dan sholatlah di malam hari ketika manusia itu sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam. Ya. Ini ada perintah sholat juga di malam hari Qiyamul Lail ini. Ini kan di awal fase Madinah. Ya. Ketika Rasulullah baru datang ke Madinah, itu akan membangun suatu peradaban. Ya. Masyarakat Muslim di situ, ya, pemerintahan Islam di situ. Ya, ternyata tetap kuncinya adalah wassalu bil laili wan nasu niyamun. Jadi apapun episodenya, etapenya, ternyata memang doa pada momentum yang terbaik ini harus dilakukan. Ya, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana kekuatan doa ini, ya, itu bisa tidak hanya memperbaiki, tapi juga memberikan kekuatan secara personal, secara pribadi, ya, termasuk nanti secara komunitas, kolektif, kemudian juga sampai berdampak, ya, berdampak kepada kebijakan-kebijakan yang akan dirasakan kebaikannya oleh seluruh manusia. Ya, ini coba perhatikan di surat Al-Muzammil. Ya, nah di sini ada ya salah satu mutiara ya bahasa Arab Al-Quran ini di sini. Ya, Allah menyebutkan ya, Inna nasyiatal laili, sesungguhnya bangun di malam hari, hiya asyadu wat'aw aqwamu qila, itu lebih berdampak, lebih berdampak. Ya. Nah, ini kalimatnya nasyiah ya, bukan qiyam. Ini kan bicara tentang qiyamul lail. Ya, kenapa bukan qiyam gitu? Inna qiyamal laili, kenapa bukan begitu ya? Sesungguhnya berdiri di malam hari itu. Nah, nasyiah ini bahasa Arab yang artinya itu tumbuh berkembang. Ya. Misalnya kalimatnya wulidtu fi Jakarta wa nasya'tu fi Bandung. Ya. Saya lahir di Jakarta tapi tumbuh berkembang di Bandung. Wulidtu fi Jakarta wa nasya'tu fi Bandung. Saya tumbuh berkembang. Artinya apa? Qiyamul lail, ya. Qiyamul lail itu akan memberikan pertumbuhan bagi kehidupan pribadi termasuk sosial, termasuk umat ini. Karena istilahnya dengan nasyia, ya. Jadi sepekan Qiyamul Lail itu akan mendapatkan kehidupan yang nasyia, ya. Sebulan diisi dipenuhi dengan ya Qiyamul Lail itu sebulan yang akan kehidupannya nasyia, apalagi setahun, 2 tahun, sepanjang tahun itu akan terasa beda, ya. Waktu-waktu di situ ketika eh, Sallu bil laili wan nasu niyam. Karena di situ banyak doa yang dipanjatkan dan bahkan di situ akan terjadi perbaikan tidak hanya kepada sholat qiyamul lailnya tapi juga sholat wajibnya dan sampai seterusnya. Itu saya kira ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah apa yang bisa kita bahas. Ya, semoga tidak puas dan bisa melakukan pengayaan dan pengkajian yang lebih dalam. Lebih kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Ustadz